Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Kuldi Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang autentikasi nih, ya, autentikasi. Nanti teman-teman coba download aja bahan ajarnya di GitHub, di link GitHub ini. Nanti copy aja di semua isi libnya sama paspek YAML-nya nanti dipasangin ya. Jangan lupa kita pakai HTTP, INTL sama provider. Nah, di lib ini di sini ada 3 buah page. Yang pertama homepage nih. Homepage ini akan tampilan seperti ini. Kemudian ada page buat nambahin produk. Misalnya di sini ya, add product. Nah, misalnya kita produk 1 harganya $15. Nah, ini sudah terintegrasi dengan Firebase ya. Jadi karena ini terintegrasi dengan Firebase, teman-teman buat project Firebase teman-teman, nanti sesuaiin aja sama URL teman-teman. Di sini ada URL-nya, teman-teman copy, teman-teman pasang di sini ya, di sini. Pasangin aja, teman-teman ganti sama punya teman-teman. Nah, ini URL ini .com ini teman-teman ganti sama yang punya teman-teman biar dia bisa diakses. Oke, nah kemudian kalau misalnya ini buat add product, kita tambahin aja, ini masuk nggak datanya? Oh, masuk nih ya. Di sini juga ada page untuk edit ya. Buat edit, di sini produk 1 edit, kita edit aja. Masuk nggak? Oh, ke edit nih, udah benar. Kita hapus, remove, ya udah bisa. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini, sudah menggunakan provider dan sudah terintegrasi dengan Firebase-nya. Dan teman-teman jangan lupa buat ganti URL ini, semua URL ini. Semua URL ini teman-teman ganti sama yang punya teman-teman. Nah, kita di sini akan belajar autentikasi nih ya. Autentikasi itu apa? Jadi kita belajar tentang konsep dasarnya dulu nih. Nah, jadi di sini ada 2 buah project ya, bukan 2 buah project tapi 2 buah komponen. Yang pertama aplikasi kita, aplikasi Flutter kita sama sisi backend gitu. Misalnya data-data semua database ada di server. Nah, idenya adalah kita kalau kayak gini kan, jadi setiap aplikasi kita semua user yang menggunakan apps ini dia bisa minta data nih, server mau data dong, oke dikasih sama servernya, dibalikin responnya dan terus-terusan kayak gitu. Tapi semua orang, semua user yang menggunakan ini bisa mengakses database yang ada di server. Nah, gimana caranya kalau kita batasin? Jadi orang-orang yang hanya sudah sign up atau sudah register gitu, itu yang bisa mendapatkan data-datanya gitu. Nah, itu kita ada yang namanya konsep autentikasi. Jadi Flutter app kita login misalnya, apakah data kita diautentikasi dulu. Kita login dengan user email dan password tertentu. Kalau misalnya user dan passwordnya nggak ada di server ini nggak mengenali user tersebut, maka dia akan error gitu. Nah, itu adalah proses autentikasi. Idenya seperti itu. Jadi pas Flutter ini minta data ke server, tapi ini melalui proses autentikasi dulu. Baru servernya ngirim datanya gitu. Kalau sudah terautentikasi. Nah, gimana cara biar autentikasi ini konsepnya? Jadi, pas dia udah diautentikasi, dia udah login, server ini akan mengenerate sebuah token yang random gitu. Nah, ini token khusus. Dia kasih data token ke aplikasi kita. Nah, kemudian aplikasi kita masukin nih tokennya, kita simpan di memori dan kita gunain token ini buat minta datanya. Jadi ketika kita udah diautentikasi sama servernya, kita udah login, kemudian servernya ngegenerate token, dibalikin ke kita. Nah, kita bisa pakai token itu untuk meminta sebuah data. Apakah kita mau nambahin produk, atau kita mau nge-add produk, atau delete, apapun sejenisnya, kita menggunakan token ini yang sudah dikasih sama server. Nah, ini konsep dasarnya seperti ini. Nah, beruntungnya server kita ini kita nggak bahas dari sisi backend ya. Sisi backend itu teman-teman bebas. Kalau misalnya sisi backend yang menggunakan Node.js, bisa nanti Node.js itu kirim aja tokennya, ngegenerate token tersendiri. Nah, karena kita menggunakan Firebase pada kasus ini autentikasinya, jadi Firebase itu merupakan sebuah server yang udah bisa ngegenerate token secara otomatis. Jadi kita tinggal pakai aja nih gimana caranya
gunain autentikasi di Firebase seperti itu. Nah, idenya adalah di Firebase kita ini kita coba buat project baru aja deh. Misalnya kita buat project baru biar beda. Projectnya misalnya out project. Oke, ini out project ya. Kita nggak usah, kita create sebuah projectnya. Nah, nanti di project ini kita ubah nih, semua URL ini kita ubah. Oke. Semua URL itu kita ubah. Misalnya kita bisa pasang sebuah di sini string ya. URL master misalnya. URL masternya apa? Nanti URL master ini kita bisa pasang di sini. URL masternya semuanya ini kita ganti sama URL master. Oke. Nah, nanti URL master ini kita bisa isi. Oke, kita udah buat projectnya, kita masuk dan kita buat real time database-nya. Di sini kita create aja. Ini next saja, ini kita log, nanti kita ubah rules-nya jadi true. Oke, ini buat projectnya dulu. URL master. Oke, nah ini ada URL-nya, kita copy aja ini. Kita copy, kita pastekan di sebelah sini. Ya. Oke, oh ini kita coba ganti semua nih. Sama underscore ya. URL master. Ini kenapa nih? Lower camel case. Oh, dia gunanya oke, camel case. Jadi URL master gini ya. Oke, kita save. Nah, udah bisa nih. Coba kita refresh project kita. Nah, kita coba tambahin data. Misalnya, kita rulesnya kita ganti dulu. Jadi di sini kita true-nya ya. Kita ubah jadi true biar dia bisa digunain. Kita publish. Oke, udah bisa. Datanya ini sudah kita bisa gunain nih. Jadi di sini kita bisa refresh. Coba kita refresh. Nah, ini deh. Ini kita refresh, dia coba inisialisasi dan tidak ada data. Kita bisa tambahin data nih. Produk 1, oke, harganya $12. Kita save. Masuk nggak? Oh, masuk. Ini kita udah menggunakan URL yang baru ya, project baru. Nah, di sini idenya adalah kita harus autentikasi ini. Kita bisa nih gunain autentikasi Firebase-nya. Jadi kita membuat sebuah server yang bisa ngasih token. Nah, kita bisa menggunakan Firebase ini. Nah, terserah providernya mau apa, mau sign in pakai email atau pakai nomor telepon atau pakai Google atau pakai apapun, ini ada nih, tinggal pakai aja. Coba kita enable dulu, kita save ya. Ini enable. Oke, kita save. Kalau udah, berarti kita coba real time kita, rulesnya kita ganti nih ya. Ini kan rulesnya sama-sama true nih. Jadi semua orang, semua aplikasi yang menggunakan URL master ini, itu bisa menambahkan dan mendelete semuanya aktivitasnya. Misal kita hapus. Nah, itu bisa. Nah, ini di sini kehapus nih. Di database-nya kehapus. Nah, bagaimana kalau misalnya rulesnya kita ganti? Kita set menjadi out tidak sama dengan 0. Jadi ini harus ada autentikasinya. Nah, seperti ini kita publish deh. Nah, jadi untuk membaca dan menulisnya database ke dalam database itu harus perlu autentikasi. Nah, kalau udah seperti ini, kita coba refresh untuk inisialisasi data dan dia akan error. Nah, kita juga nggak bisa nambahin nih. Tes 1, 1, 2, 3. Oke, kita add. Nah, ini nggak bisa nih, nggak bisa ngejalanin ini karena kita tidak bisa menambahkan sebuah produk ya. Kita coba print deh responnya nih. Misalnya kita mau inisialisasi awal. Kita mau inisialisasi awal di bawah. Nih kita coba ini ya. Print. Kita print responnya. Misalnya kita
print response status code. Nah, ini status kodenya kita save, kita coba refresh di sini, kita cek debugnya, kita refresh. Nah, ternyata status code-nya 401 nih. 401 itu apa? Kalau kita cek 401 itu adalah di sini. 401 itu unauthorized ya. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan URL tersebut gitu ya. Karena di sini kita set URL ini tidak diperbolehkan kalau misalnya kita belum autentikasi, belum terdaftar di autentikasi ini. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti ini kita harusnya kita handling nih error ini. Ya, errornya kita handling di sini. Kalau misalnya kita mau nambahin data di sini, kita harus dikasih tahu error. Misalnya tes 12, kita save. Nah, ini langsung keluar ya tanpa error handling. Nah, kita coba buat dia bisa error handling. Jadi kita pasang feature agar dia bisa memiliki fungsi then di sini. Jadi kan di sini kita udah kita throw errornya ya. Tapi ini belum dibuat widgetnya. Kita buat feature di add product ini, kita bisa pasang then di sini. Nah, kita bisa kasih then method. Ya. Karena dia dapat error, berarti karena then ini value-nya void ya. Jadi kita bisa langsung tangkap errornya. Kita bisa tangkap errornya, kita mau ngapain di sini? Terserah teman-teman. Nah, kita mau di sini mungkin kita akan show dialog ya. Show dialog. Coba sini, dan di sini kita pasang buildernya, konteksnya jangan lupa. Sini kita nge-return alert dialog. Nah, seperti ini. Nah, alert dialognya itu kita bisa kasih sebuah title, misalnya widget text error gitu misalnya. Kita save dulu, kita coba buat tambahin, kita refresh coba. Oke, ini error. Kita tambahin tes 12. Kita save. Nah, gimana nih? Di chain dependency. Oke, ini sebelum ini kita jangan di pop dulu. Kita coba ini jalanin dulu. Apakah dia berjalan apa enggak? Kita print coba. Kita print on error-nya. Dia menghasilkan apa? Kita save, coba kita cek products. Oke, dia nge-throw errornya karena 401 ya. Jadi dia dilempar jadi catch error. Oke, kita refresh. Di sini kita tambahin tes, kemudian harganya kita tambahin. Nah, error nih. Nah, kita bisa pasang di sini subtitlenya atau kontennya, kita bisa kasih misalnya terjadi error ya. Terjadi error misalnya sini sebuah teks, dia misalnya error, misalnya statusnya dari ini ya. Nah, seperti ini on error. Actionnya kita pasang text button, on press yang kita bisa pasang navigator pop nih sini, kemudian childnya kita kasih widget text saja. Oke. Seperti ini teman-teman. Coba kita refresh dia. Ini kita dapat error, produknya kita tambahin tes, kita save. Nah, error 401. Nah, ini buat error handling itu ya teman-teman. Nah, gimana caranya kita menggunakan autentikasi di sini? Karena di sini
URL kita sudah tidak bisa diakses nih, harus ada autentikasi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat pas di main ini kita mereturn jangan langsung homepage, tapi kita buat login screen-nya dulu. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan ada yang namanya di pubdev itu, kalau kita buka pubdev, kita cari login misalnya, kita cari login. Nah, kita bisa pakai yang ini nih, Flutter login. Nah, jadi kita tinggal pasang aja, nanti akan tampil halaman login seperti ini. Udah bagus ya. Ini kita bisa pakai. Terserah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau buat sendiri page login juga bisa gitu ya. Jadi sebelum ke homepage kita buat login dulu. Ini pasang aja Flutter login, kita copy, masukkan ke dalam Fastpack YAML. Di sini kita pasang dia ya, Flutter login, kita save. Kita tunggu aja. Nanti dia nge-get. Oke. Nah, di sini kita cara penggunaannya ya udah, kita disuguhkan beberapa dokumentasi. Ini ada contohnya juga. Nah, basic example kita copy aja ini, kita coba buat sebuah page baru di sini, namanya out screen misalnya, out page, autentikasi page .dar. Oke, kita paste di sini semuanya. Nah, dia dashboard screen, dia akan mengembali ke dashboard screen. Kita lemparnya ke homepage misalnya, ke homepage ya. Nanti kita di sini kita pasang homepage. Oke. Nah, di sini namanya juga jangan login screen, kita bagusin aja login page misalnya, login page. Nah, ini di sini dia butuh logo ya, logo, asset, image, icon. Ini nanti dulu deh ya. Kita save, kita coba refresh dia. Oh, dia masih di homepage. Jadi di main.dart-nya kita pasang screen-nya dia. Apa tadi? Logout page ya, login page. Oke, ini nggak kepake. Kita save, kita refresh, nanti akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini, kita refresh, tampil akan seperti ini. Nah, jadi kita bisa pasang di sini. Kita tinggal pakai aja ya, login. Nah, ini salah nih, valid email. Nah, di sini di out page sini katanya disiapin nih, hunter@gmail.com. Kita copy aja. Kita coba paste di sini. Passwordnya ternyata hunter gini ya. Nah, ini udah disiapin sama dia. Kita login aja, nanti akan nampil seperti ini. Oke. Wih, keren. Nah, seperti itu. Nah, tapi ini belum diautentikasi, ini baru tampilan buat loginnya ya, autentikasi page-nya. Nah, nanti kita akan gimana caranya sign up, kemudian sama sign in ya. Nanti kita buat suatu metode buat dapetin ini. Kita biar bisa apa namanya, di sini kita bisa pasang dia. Nanti kita bisa kasih usernya kedaftar di sini. Kalau misalnya udah kedaftar, ya udah kita bisa gunain deh database URL-nya yang ini. Itu teman-teman. Itu ide simpelnya. Jadi mungkin materi kali ini sampai sini dulu. Nanti materi selanjutnya kita akan menghandle gimana caranya sign up dan loginnya, fungsinya gimana. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih.